Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Nugraha dan rekan saya. Betul, dengan saya Kinan di sini dan kita juga kehadiran Pak Ustadz Tatang hari ini. Iya, betul. Kalau bukan lagi di program Fajar Berkah, Pasti berkah. Nah, Teh Kinan, Pak Iya, Ustadz, pada episode kali ini nih kita ini memiliki tema sifat yang harus dimiliki seorang muslim. Waduh, Iya, ternyata seorang muslim itu ada sifat-sifat yang harus dipenuhi ya. Iya, Nah, sebagai pengantar nih Pak Ustadz ya, saya bacakan terlebih dahulu. Sebagai seorang muslim, kita memang diharapkan untuk mengembangkan dan memiliki sejumlah sifat yang mencerminkan ketakwaan, kebijakan, dan kesempurnaan moral ya Pak Ustadz ya. Betul. Salah satu sifat yang harus dimiliki seorang muslim adalah kejujuran. Seorang muslim diharapkan menjadi individu yang dapat dipercaya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Nah, untuk mengetahui sifat apa aja nih yang harus dimiliki ya Teh Kinan. Betul Kang Agung. Teh Kinan. Nah Pak Ustadz, Kinan mau nanya nih, kan ini sesuai sama tema sekarang kita hari ini yaitu sifat yang dimiliki seorang muslim. Nah berarti kan ada pembeda ya Pak Ustadz antara muslim dan juga sifat-sifat yang lainnya. Nah kira-kira apa sih yang jadi pembeda? Iya, baik pemirsa UTP yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai tadi pertanyaan dari Teh Kinan, pembeda antara muslim dan non muslim itu dan juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu yang kunci itu ya, yang menjadikan dasar yaitu salimul akidah. Jadi salimul akidah itu yaitu akidahnya itu bersih dari ani syirkiyah, dari sifat-sifat syirik. Juga dinamakan salimul akidah itu merupakan sifat dasar bagi seorang muslim untuk menguatkan ikatan batiniahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya gitu. Sekaligus kita memiliki sifat salimul akidah itu, posisi kita kan sebagai seorang muslim. Iya betul. Jadi gunakan wadah kita, sifat kita menjadi seorang muslim itu, ya posisikan pertama gini, kita kan duduknya dalam agama Islam. Dan di Islam itu kita itu sebagai orangnya itu harus bisa mencetak diri kita itu sebagai seorang muslim. Nah, cuman kita menyatakan diri itu kita seorang muslim, kita harus tahu apa itu kan arti dari muslim itu, gitu. Menurut pengertian daripada muslim itu ada dua. Satu, ada pengertian muslim menurut bahasa. Nomor kedua, ada pengertian muslim menurut istilah. Pengertian muslim menurut bahasa yaitu al-inqiyad yang artinya pasrah. Sedangkan pengertian muslim yang kedua yaitu menurut istilah yang mana definisinya al-inqiyadu li ahkami syariah, yaitu pasrah semrah terhadap aturan hukum syara gitu. Ya. Jadi semua dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dikala kita datang perintahan Allah, kita siap melaksanakannya. Satu, yang kedua, ketika kita diberikan cobaan atau ketetapan dari Allah, kita siap melaksanakannya, gitu kan? Atau ada larangannya, kita siap menjauhinya. Itu menjadi sebuah karakter seorang muslim. Lalu hikmah daripada kita menjadi seorang muslim itu, ketika kita dinantikan oleh surganya Allah, ila man atallahu biqalbin salim. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat qalbun salim, maka surga akan menanti kita, maka surga akan menyambut kita, ila man atallahu biqalbin salim. Masuklah kita kan. Jadi orang yang selamat seperti itu. Nah, tapi Pak Ustadz nih Kang Agung, kalau misalkan kita tidak mengikuti seperti yang tadi nih kata Pak Ustadz gitu ya. Nah, berarti kita itu masih belum bisa dikatakan muslim atau gimana Pak Ustadz? Ya, secara syariat yaitu belum dikatakan seorang muslim gitu. Sebab syarat kita mencetak diri kita menjadi seorang muslim itu 3 gitu kan. Satu, i'tiqadiyah kita bersih. Nomor kedua, wa iqraru bilisan ya. Di ucapannya dimulai dari berdoa, dimulai lalu dari
ikrar segat tasdiknya gitu menyatakan kita itu satu raditu billahi robba, kedua wabil islami dina, ketiga wabi muhammadin nabiyya wa rasula, keempat wabil qur'ani imama wa hukma, yang kelima wabil mu'minina wal mu'minati ihwana. Itu harus sesuai. Dua kan, satu i'tiqadiyah, nomor kedua lisaniyah, dan yang paling akhir yang harus kita jaga itu infialiyah, yaitu perbuatan kita. Jadi jadi antara antara hati, lisan dan perbuatan itu harus sesuai gitu. Jadi jangan kalau di sini percaya di lisan bukan lagi apalagi di aplikasinya tidak gitu kan. Itu bukan belum dikatakan menjadi seorang muslim seperti itu. Berarti kita Kang Agung masih harus banyak-banyak refleksi diri ya Kang Agung. Selama ini kan kita ini ya ngaku-ngaku gitu kita udah muslim banget ini gitu. Padahal ternyata belum tentu banyak aspek juga ya untuk bisa dikatakan muslim ini juga. Kemudian Pak Ustadz, mengapa sih takwa ini penting bagi seorang muslim Pak Ustadz? Iya. Takwa itu apa sih Pak Ustadz? Oh iya. Takwa memang hal yang sangat penting gitu kan bagi kita menjadi seorang muslim. Sebelum kita mengaplikasikan daripada takwa itu, kita harus memiliki modal iman gitu kan. Pertama iman. Apa itu iman? Yang tadi seperti saya katakan, iman itu yaitu pertama tasdikun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Nomor kedua wa iqraru bilisan, diucapkan oleh lisan. Dan nomor ketiga dipraktekkan oleh anggota badan. Nah, kalau sudah yang ketiga itu sudah kita lakukan, maka itu yang dinamakan takwa. Jadi iman merupakan modalnya, takwa itu merupakan aplikasi daripada iman tersebut. Nah, lalu apa itu pengertian daripada takwa? Pengertian daripada takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahiyah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Lalu menurut Imam Ghazali dikatakan daripada kalimat takwa itu ada empat huruf gitu kan. Nah, dari 4 huruf itu mengandung arti. Saya jelaskan biar kita memahami dan biar kita takwa itu cuma sebatas menurut bahasa doang gitu kan. Tapi yang harus kita ikut haqqatu qatihi itu seperti apa, takwa yang sesungguhnya itu seperti apa gitu kan. Betul. Pertama, kita lihat dari kalimat takwa yang pertama itu ada huruf ta, gitu kan? Huruf ta. Huruf ta itu mengandung arti tawadhu. Ya, jadi arti tawadhu itu rendah diri, nah, tidak sombong, tidak takabur, gitu ya kan? Itu salah satunya. Dan nomor kedua daripada kalimat takwa itu yaitu huruf qaf. Nah, huruf qaf itu mengandung arti qanaah. Jadi qanaah itu dalam urusan rizki kita apa adanya gitu. Apa yang kita cari, apa yang kita perbuat, lalu yang kita ikhtiarkan, lalu Allah menghendakinya sekian, ya itu namanya qanaah. Ya udahlah segini aja apa adanya gitu kan. Contohnya gitu. Apalagi sifat qanaah itu yang harus diterapkan itu pada seorang wanita sih sebenarnya itu. Kenapa? Iya, Tahan dulu Pak Ustadz, tahan dulu Teh Kinan karena ada yang mau lewat dulu ini Teh Kinan. Kalau yang kepo berarti harus nungguin ya. Betul, baru 2 pertanyaan udah menarik banget ya Teh Kinan Iya, ya. betul sekali. Nah, buat pemirsa saya informasikan di akhir akan ada pertanyaan nih dari pemirsa. Untuk yang ingin bertanya bisa menghubungi 0813 944 77912. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.